Oke pemirsa, kita kembali lagi. Mbak Eka, tadi Mbak Eka bilang bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu ketika dilaporkan, korban mendapatkan perlindungan, dia terpisah sementara dan biasanya menggugat cerai gitu. Iya. Sekuat apa sih kasus KDRT ini bisa menentukan gugatan cerai itu dikabulkan? Kuat banget. Kuat banget ya? Iya, biasanya kan kalau misalnya hakim itu meskipun waktunya untuk mediasi telah selesai, kan biasanya kalau perdata itu persidangannya otomatis mediasi dulu kan. Setelah mediasi baru masuk ke dalam ruang persidangan dan memulai persidangan gitu kan. Nah, biasanya kalau misalnya kasus-kasus yang lain kan kalau sudah mediasi ya sudah gitu. Tapi kalau misalnya perceraian, majelis itu biasanya selalu memulai persidangan dengan menanyakan dari kedua belah pihak gitu gimana, apa masih mau rujuk lagi kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya udah perceraian, salah satu alasannya karena KDRT, mereka udah nggak akan membantu mengupayakan untuk rujuk kembali. Oh gitu. Iya. Jadi majelis hakimnya tidak akan membantu menanyakan itu ya? Iya, kalau biasanya, KDRT ya? biasanya. Nah. Malah mereka akan memprosesnya lebih cepat lagi gitu. Maksudnya lebih diutamakan lah untuk segera bisa bercerai. Kasus KDRT-nya ini harus putus atau di tahap kepolisian udah bisa diajukan perceraian? Di tahap kepolisian kalau misalnya kita mau mengajukan gugatan cerai ya bisa aja gitu. Cuma ya itu nanti kan menjadi bukti juga buat kita dalam membuka gugatan cerai. Oh gitu. Oke. Tadi Mbak Eka mengatakan bahwa KDRT ini adalah delik aduan. Ya. Yang Mbak Eka jelaskan bahwa delik aduan ini tidak bisa diproses kalau tidak ada laporan. Laporan sudah terjadi nih Mbak. Proses sudah berjalan. Bisa dicabut nggak sih? Laporan di kepolisiannya? Tentu saja bisa dicabut dalam jangka waktu 6 bulan. Ketika kita telah melaporkan, maksimal ya, kita bisa cabut. Tapi kalau misalnya lebih dari itu ya tidak bisa lagi dicabut. Kalau berarti kalau lebih dari 6 bulan ya. sudah nggak bisa ya? Iya. Sudah nggak bisa, oke. Berarti 6 bulan ini seperti waktu kepada korban untuk menentukan apakah laporannya ingin masih dilanjutkan lanjut atau tidak. Iya. Karena kan biasa kayak gini Mbak konteksnya, biasa kayak gini. Biar bagaimanapun kekerasan dalam rumah tangga ini kan intinya dari rumah tangga. Iya. Gitu. Dan kita tidak tahu dong bahwa setiap orang itu beda-beda kondisi pemaafnya kan. Iya, betul. Siapa saja bisa mungkin lebih pemaaf, ada kemudian yang sudah melahirkan dendam, kita nggak tahu. Tapi yang mungkin masyarakat perlu tahu itu jangka waktu mereka mengambil keputusan itu berapa? 6 bulan tadi itu ya? Iya, selama 6 bulan itu. Kalau kita melaporkan, jangka waktu dari terjadinya kekerasan tersebut, maksimal waktunya diberi undang-undang memberikan 3 bulan. Lebih daripada itu kita tidak bisa melapor lagi. Dan setelah kita melapor lebih dari 6 bulan kita tidak bisa cabut lagi. Tidak bisa cabut lagi. Iya. Berarti kalau lebih dari 6 bulan pelaku ini sudah harus menerima konsekuensinya. Iya, betul sekali. Walaupun ada permintaan, walaupun ada pemaafan atau dimaafkan oleh korban, tetap dia harus menjalani itu. Iya, menjalani itu kecuali jika memang kedua belah pihak mengajukan perdamaian gitu. Ada kata damai. Kalau kata damai keluar, mereka sepakat untuk berdamai, itu di dalam tingkatan manapun boleh dimintakan. Di tingkatan manapun ya? Iya. Di tingkatan lebih dari manapun. 6 bulan pun ya bisa, mau itu di kepolisian, di kejaksaan, atau begitu. di pengadilan, kita bisa mengajukan perdamaian. Berarti bukan hanya di tingkat kepolisian? Ya, betul. Saat sidang berjalan di pengadilan pun kita bisa damai? Ya, bisa damai. Bisa damai. Ya. Cara damainya bagaimana Mbak? Cara damainya tentunya kan harus ada perjanjian, akta Perjanjian. perjanjiannya gitu. Yang kita ajukan ke majelis bahwa kedua belah pihak telah melakukan perdamaian gitu. Harus dinotaris? Lebih baik sepertinya. Lebih baik ya. Itu akan lebih baik menjaga ya. hak kita dan kewajiban
pasti harus. Iya, karena ini yang masyarakat Iya. harus tahu nih, jangan sampai perdamaiannya dia cuma mempertemukan keluarga saja kan. Oke, keluarga saya sudah Iya. damai begitu. Iya. Berarti dia harus tertulis ya. Tertulis, Harus tertulis di notaris. Lebih baik Lebih baik di notaris. Ya, dinotariskan. Sedikit nih Mbak, apa sih bedanya perjanjian yang dibuat di notaris dengan enggak? Perjanjian yang dibuat di notaris Hmm. tentunya dia sah ya. Kalau misalnya kita bilang itu dia kelasnya ada kelas-kelas bukti kan. Hmm. Nah, kalau akta notaris ini udah Hmm. yang tertinggi lah dia. Jadi tentunya dia pasti diterima Oke. gitu, sebagai bukti kalau ini sah. Berarti supaya perjanjian itu, perdamaian yang dimaksud tadi itu sudah tidak ada celah lagi, sebaiknya dibuat dalam bentuk akta notaris. Akta aja. Oke. Biar lebih aman. Boleh lebih aman ya. Iya. Kalau ternyata perdamaian terjadi, gitu, gugatan cerai jalan, harus berhenti juga kah gugatan cerai itu? Kalau gugatan cerai kan bisa tetap aja. Kalau tetap mau cerai karena ini kan dua hal yang berbeda. Satu perdata, satu pidana. Jadi prosesnya kita kalau mau menyelesaikan pidana ya pidananya kita selesaikan tadi dengan cara berdamai. Yang ini tetap dijalankan kan di perdata gugatan cerai ini. Kalau misalnya mau dicabut pun ya bisa juga. Tapi bukan serta-merta ketika kita melakukan perjanjian perdamaian kedua belah pihak dua-duanya langsung selesai gitu ya. Berarti perdamaian ini tidak mengganggu proses cerai ini ya? Iya. Proses cerai bisa tetap diajukan oleh para pihak jalur sendiri dengan jalur sendiri yang pidana walaupun jalur terjadi sendiri. perdamaian di pidananya. Ya. Oke. Nah, kalau saya jadi korban misalnya, atau kalau anggaplah ada seorang korban gitu, Laki-laki. entahlah laki-laki atau perempuan terserah lah kan gitu, laki-laki atau perempuan terserah. Kebanyakan sih perempuan ya, kebanyakan sih perempuan. Kalau ada seorang korban, dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dia ingin melapor, kan gitu, dia ingin melapor. Menurut Mbak Eka, saran dari Mbak Eka sebagai praktisi, harusnya dia itu kemana? Ke kepolisian dulu atau ke Komnas Perempuan? Menurut saya, saran saya yang lebih bagus adalah kita ke Komnas Perempuan atau Komnas kita Perempuan, pergi ya? ke LBH yang benar-benar concern melindungi perempuan dan anak, atau kita jika memang kita memiliki kemampuan untuk pergi ke pengacara, ya kita pergi ke pengacara. Maksud saya adalah jadi dia ada yang mendampingi gitu. Karena kan terlebih orang awam kalau berhadapan dengan polisi itu kan gugup, jadi buyar betul. Semuanya Betul. gitu. Jadi ketika melakukan laporan nanti bisa mentah. Oke, berarti penting ya sebenarnya dia menemui orang yang betul-betul yang betul-betul expert dulu ya. Yang benar-benar mengerti, yang benar-benar bisa mendampingi paham, dia. betul. Jadi ketika dia ditanya dia tidak bisa menjawab, yang mendampingi ini kan bisa lebih menjelaskan, menenangkan. Oke. Jadi poinnya pihak kepolisian menangkap poinnya. Gitu. Berarti Mbak Eka ini tidak menyarankan langsung ke polisi ya? Kalau misalnya bisa ya jalan aja gitu. Tapi memang jika memang saya butuh bantuan gitu ya, kalau korban merasakan kayaknya saya nggak bisa nih sendiri, saya harus ada yang mendampingi gitu. Ya saran saya pergi ke Komnas, pergi ke orang-orang yang bisa mendampingi dia. Tapi kalau misalnya dia memang benar-benar bisa pergi langsung ke polisi sendiri, pergi ya sendiri nggak apa-apa. Oh gitu. Berarti dikembalikan lagi kepada korbannya. Iya. Dia lebih siap di mana? Iya. Tapi kalau dia tidak siap, sebaiknya dia ke Komnas Perempuan, ke LBH atau pergi ke pengacara. Atau ke pengacara. Iya, Oke. untuk mendampingi dia. Jadi benar-benar jelas bisa diterima gitu. Kan kita ini udah jadi korban, mau secara fisik, secara psikis, terus kita buka laporannya pada akhirnya nanti mentah ditolak gitu karena kita ketika memberikan pernyataan, ketika kita menjelaskan gugup gitu kan, ya kan sayang, sedihnya itu double loh. Oke. Baik Mbak Eka, masih banyak hal yang bisa kita diskusikan selanjutnya. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pesan yang berikut ini.